Oke, shalom semua. Selamat hari Senin ya. Pada hari Senin ini kita kembali ke acaranya Bu Lindsay ya. Kembali ke Deliverance and Spiritual Warfare. Kali ini tema adalah Praise and Worship menghalau kuasa kegelapan. Sebelum aku akan buka dengan doa terlebih dahulu, kemudian Bro Walter akan iringi dengan pujian ya Bro Walter ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, bantu kami menghalau setiap kuasa gelap yang mencoba mencuri kemuliaan namamu. Ya Tuhan, jadikan acara ini berkah bagi kami, jauhkan juga dari segala gangguan, koneksi, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, tutup bungkus acara ini, tutup bungkus kami. Haleluya, amin. Silakan, Bro Walter. Tuhanlah kekuatan bermasmur, Dia membantu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya. Tak boleh Tuhanlah kekuatan. Dalam menara bercintamu padaku, tak pernah bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak kekuatan emasmu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara yang kota melindungi, aku bersyukur padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku bersyukur cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Terima kasih
Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan kita. Mari kita mengangkat namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita puji namanya. Oh haleluya. Engkau Allahku yang baik. Engkau Allah yang mulia. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau hadir di antara kami. Haleluya. You are here, Lord. You are here, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Rasakan kehadirannya. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Ya kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku. terima kasih Tuhan. Bergerak di dalam kekuatan selamanya bagiku, janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku, tanpa kekuatan ku percaya. Praise to be to the oh God. Praise God, praise God, praise God. Setia Yes. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau selamanya bagiku, percaya janji-Mu ajaib, Terima kasih Tuhan. lukis dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya nama-Mu yang ajaib. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang maha kuasa. Engkau sanggup menjadi manusia. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Tidak ada yang mustahil yang bisa kami kerjakan. Karena Engkau ada pada kami. Karena nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami menyembah-Mu malam ini. Biarkan kami memuji nama-Mu Tuhan. Karena pujian-Mu, pujian-pujian yang kami bawakan, menjadikan sebagai fragrance di hadirat-Mu.
Percaya janjimu ajaib. Ku kita kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau selagi bagiku. Percaya janjimu ajaib. Selalu kita Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Tidak ada yang lebih ajaib daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke. Selamat malam Indonesia. Selamat pagi di USA dan selamat sore di Eropa. Kembali lagi kita meneruskan topik yang minggu lalu. Minggu ini spesial. Kita akan membawakan senjata. Salah satu senjata kita untuk memerangi, untuk berperang di alam roh, memerangi kuasa jahat. Salah satunya adalah dengan membawa pujian kepada Tuhan kita. Dengan lagu-lagu, dengan musik, dengan temurin, dengan gitar, dengan musik. Kenapa? Tuhan sangat menyukai musik. Tuhan menciptakan musik. Karena dengan musik, kalau musik kita yang kita bawakan adalah musik pujian kepada Tuhan kita, musik yang membawa keheningan dan membawa hadirat Tuhan, Tuhan akan datang. Tapi tidak semua musik itu mendatangkan kehadirat Tuhan. Banyak juga orang-orang dunia, orang-orang occultis menggunakan musik untuk menghadirkan kuasa jahat. Musik-musik seperti rock and roll yang liriknya itu penuh dengan seksual, penuh dengan penyembahan kepada setan. Itu menghadirkan kuasa jahat. Tapi musik yang kita sembahkan kepada Tuhan, lagu-lagu yang kita sembahkan kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan, akan mendatangkan kehadirat Tuhan. Dimanapun, kalau kehadiran Tuhan ada, kuasa gelap tidak akan berani ada di situ. Worship kita, praise and worship kita, menghancurkan kuasa gelap, menghalau kuasa gelap yang akan menyerang kita, yang ada di pada kita, yang menetap di kita. Itu luar biasa, hanya dengan pujian-pujian. Kenapa di setiap acara gereja selalu ada pujian dulu, praise and worship dulu? Karena untuk menghadirkan kuasa Tuhan di situ. Menghadirkan Tuhan. Kita praise, begitu kita praise itu dengan lagu-lagu yang girang ya, dengan lagu-lagu yang cepat. Itu kita masuk ke dalam throne room of God with praise. Dengan worship, dengan lagu-lagu yang lembut, lagu-lagu yang membuat kita khusyuk, lagu-lagu yang membuat kita gemetar, lagu-lagu yang membuat kita menangis. Disitulah kehadiran Tuhan.
suara-suara yang kita berikan, lagu-lagu yang kita berikan, pujian-pujian yang kita nyanyikan, itu membawa fragrance, membawa perfume, membawa keharuman ya di telinga Tuhan, di hidup Tuhan, harum. Tuhan menginginkan pujian yang ada dari hati kita. Bukan hanya mulut kita memuji, tapi hati kita kemana-mana. Dan tidak semua lagu-lagu, tidak semua lagu-lagu pujian, itu ada urapannya. Lagu-lagu yang memiliki urapan, yang menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Dan topik kali ini, kita menggunakan lagu-lagu, kita menggunakan pujian-pujian untuk menghancurkan kuasa gelap. Mengobrak-abrik kuasa gelap. Kristen tidak perlu takut dengan rumah berhantu. Dengan rumah angker. Tidak perlu takut. Karena dengan lagu-lagu, terutama lagu-lagu yang berisikan nama Yesus, kuasa Yesus, kuasa darah Kristus mensucikan, lagu-lagu yang kudus, itu membuat setan gemetar. Roh jahat itu gemetar dan tidak tahan dengan kuasa nama Yesus. Tidak tahan dengan nama Yesus yang disucikan, nama Tuhan kita yang suci, karena mereka tidak suci. Sama halnya dengan kita. Kalau kita suci, kalau kita hidup kudus, roh jahat tidak berani, tidak bisa menguasai kita. Karena we have nothing in common. Roh jahat menguasai kita because we have something in common. Ada kesamaan. Tapi kalau kita hidup kudus, have nothing in common with the devil. Ya. Ini salah satu weapon. Ya. Put the whole armor of God, so that you may be able to stand against the strangers, the wile of the devil. Praise and worship. Setan, roh jahat, kegelapan, demons, jin ya pakai S, jin, itu membenci, sangat membenci musik-musik pujian-pujian yang diurapi. Si setan ini berusaha sedemikian rupa dengan segala kekuatannya untuk mengkorupsi musik pujian. Makanya ada musik-musik yang mendatangkan roh jahat. Musik-musik yang eksplisit. Musik-musik dunia yang hanya datang dari lust, kemauan kedagingan. Semalam kasihku datang, ya one night stand. Nah, itu musik-musik seperti itu. Yang mengacaukan. Dan segala macam setan mengacaukan manusia dengan musik. Karena lagu-lagu yang diurapi, musik yang diurapi, ya, bisa tangan Tuhan bergerak. Can move the hands of God. Anointed music juga membawa refreshing, membawa kesegaran, dan juga pelepasan. Banyak sekali saya mengalami ketika kami sedang worship, praise and worship, itu ada manifest yang kesurupan atau manifest kuasa kegelapan. Dengan
dengan praise and worship, dengan lagu-lagu pujian. Praise and worship yang diurapi juga breaking the seals of heaven. Istilahnya membuka pintu untuk surga, membuka pintu karunia, blessing, gifted, membuka pintu. Saat Roh Tuhan datang di antara kita, roh jahat tidak berani ada di situ. Tidak berani ada di situ. Mari kita buka 2 Raja-Raja ayat 3, bab 3 ayatnya ke-15. Mengapa? Mengapa dengan musik? Mengapa Tuhan bisa bergerak dengan musik? Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Sekarang udah nggak ada udah jarang ya pemetik kecapi, adanya pemetik gitar, pemain musik. Maka sekarang ya, tolong panggilkan pemain musik. Panggilkan pemain musik. Dan ketika pemain musik itu, pemain gitar itu bermain gitar, hanya bermain gitar dengan hati yang menyembah, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jangan anggap remeh praise and worship. Jangan anggap remeh juga worship leader. Tanpa anointing, tanpa urapan Roh Kudus. Seorang worship leader cuma menyanyi. Suaranya bagus, tapi tidak ada urapannya. Kalau hati kita kudus, dan kita menyanyikan lagu yang diurapi, maka kuasa Tuhan ada di situ. Mengelilinginya. Sering kan kita merasakan di saat kita menyanyi, di saat kita praise and worship, hati kita gemetar, kita menangis, ya kita merasakan ada kuasa di situ. Seringkali kita merasakan seperti itu. Ada kuasa dalam pujian-pujian tersebut. Seringkali dengan pujian-pujian kita menjadi lemah, lalu kita menunduk, lalu kita menyembah Tuhan dengan dengkul kita, dengan lutut kita berlutut kepada Tuhan. Begitu kuasanya praise and worship. Jangan anggap sepele praise and worship. Ada lagi di 1 Samuel ayatnya yang ke-10. Bab ke-10 ayatnya 5 dan 6, sorry. Silakan. Silakan dibacakan. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana seorang dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Amin. Ya, bahkan Tuhan rombongan musik. Lihat itu, ada rombongan musik seperti nabi. Kalau mungkin zaman dulu saya juga main rebana. Kadang-kadang dengan satu musik yang simple, dengan tamborin,
dengan pujian, dengan musik yang lain. Lalu kita memuji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dengan lagu yang simple, tapi di hati kita. Itu membawa roh Tuhan, kehadiran Tuhan. Tuhan dikatakan will rush upon you, ya, akan datang dengan segera. Dan ketika kita memuji Tuhan, ada yang lain daripada diri kita. Dan you will turn into a different person. Jadi seperti orang yang lain. Karena di saat kita menyembah, di saat kita memuji nama Tuhan, dengan pujian-pujian kita, dengan musik, dengan lagu, kuasa Tuhan itu datang kepada kita, masuk menguasai diri kita. Di saat kuasa Tuhan itu masuk merasuki diri kita, roh-roh jahat yang ada, yang selama ini menguasai kita, oppressing kita, itu nggak tahan, keluar. Hal yang paling simple, kalau kita membutuhkan pelepasan dari kuasa roh jahat, dari belenggu roh jahat, nyanyi. Kalau di Islam nyanyi itu haram, musik itu haram, di kita di Kristen musik itu halal. Bahkan Tuhan menyukai musik. Tuhan kita itu Tuhan yang gaul. Tuhan kita itu Tuhan yang keren. Ya, dia senang musik. Dia senang lagu-lagu. Dia senang kita memuji. Dia senang kita dance. Dance itu apa ya di Indonesianya lebih enak, bukan dansa ya. Menari, Bu, menari. Menari ya. Menari di hadapan Tuhan ya. Menari bukan berarti menari seperti wayang golek ya, begini. Ya, bukan seperti itu. Tapi menari di hadapan Tuhan. Ya, menari-nari di hadapan Tuhan. Masih ingat kisah Daud di saat dia membawa Ark of the Covenant ya ke Yerusalem, kan dia dengan menari-nari kan, dia bawa dengan menari-nari, dengan worship, dengan music ya, bahkan dia sampai buka baju menari-nari seperti orang gila. Bahkan istrinya mengatakan, dia raja, kamu raja tapi seperti orang gila, disgrace ya. Kadang-kadang kalau kita dirasuki oleh Tuhan dan kita ada sukacita, ya kita tanpa sadar kadang-kadang menari dan memuji. Ya mereka kesurupan, tapi kesurupan oleh roh Tuhan, bukan roh jahat. Ada kuasa di situ. Kamu seperti orang lain. David itu seorang raja. Tapi di saat dia memuji Tuhan, dia seperti orang lain. Berbeda, menjadi orang yang berbeda. Saat kita memuji Tuhan, itulah diri kita yang sebenarnya. Maka kita jangan ragu untuk ikut memuji Tuhan. Ya, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Berdansa, menarilah. Menari dengan sukacita. Kalau lagu itu lagu sukacita, maka kita menari. Jangan lagunya lagu sendu, lagu-lagu yang worship, kita menari yang enggak sinkron ya. Jadi kita sesuaikan, kita akan menyesuaikan dengan lagu tersebut. Di saat kita worship, kita menyembah, kita menundukkan kepala, kita mengangkat tangan, meminta Tuhan.
anointed music, musik yang penuh urapan akan membawa deliverance. Mari kita lihat 1 Samuel babnya yang ke-16 ayatnya 23. 1 Samuel 16:23. Jangan cepat-cepat diturunin ya, Gus. Ya, Bu. Oke. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Nah, ini terjemahannya salah, ya. Terjemahannya setiap kali apabila roh jahat, ya, evil spirit datang kepada Saul, ya, dia meminta David untuk memainkan kecapi. Dan roh jahat itu depart, keluar daripadanya. Setiap kali King Saul, Raja Saul, merasakan kuasa jahat menyerang dia, karena dia ada kebencian, dia benci dengan David saat itu, karena dia tahu Davidlah yang akan menjadi raja, will take the throne. Jadi ada kebencian, ada kepahitan, ada kemarahan. Tapi ketika David memuji dengan kecapinya, memuji nama Tuhan, roh jahat itu depart. Oke, terima kasih Gus. Jadi teman-teman, kalau kita merasakan saat ini ada kemarahan dengan seseorang, ada kepahitan dengan seseorang, marah atau ada kedengkian dengan seseorang, ya, atau apapun yang bukan dari roh Tuhan, ada lust itu keinginan kedagingan, kenajisan. Kalau kita lagi jalan-jalan di mall, misalnya ada cewek cakep bohai gitu loh, kalian berpikir yang aneh-aneh kan, wah keren itu Bobi. Tapi kalau kita langsung haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, langsung nyanyi, pemikiran kotor itu langsung depart. Dagingan. Kita punya kuasa. Kita semua bersama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, kita punya kuasa melawan kedagingan. Kawan-kawan kita ini yang masih muslim yang tidak punya kuasa untuk melawan kedagingan karena tidak ada dari mereka itu roh Tuhan. Makanya di negara-negara Islam, ya, meskipun mereka sudah dikerudungin pakai karung sekalipun, tetap kalau laki-laki itu pengennya berbuat zina, pengennya apa ya, do something to her gitu loh. Bahkan sekarang udah pakai ninja sekalipun masih aja, ya, karena bukan dari apa yang kita lihat, kita memiliki kedagingan, tapi dari hati kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita selalu diisi oleh Tuhan, kalau diri kita, hidup kita selalu diisi dengan pujian, dengan lagu-lagu, dengan membaca Alkitab, dengan berdiam diri bersama Tuhan, dengan berdoa, dengan puasa, pikiran-pikiran kotor itu sepele. Ya. Pujian-pujian juga akan membuka seals di surga. Seals itu apa ya? Seperti envelope ya, seal. Ya, segel gitu ya Bu, segel gitu. Ya, membuka segel. Kenapa heaven itu disegel? Kenapa surga itu disegel? Karena banyak yang berharga di surga. Tapi kita punya cara untuk membuka segel Tuhan, segel di surga.
dengan pujian, dengan music, dengan worship, praise and worship. Yuk kita lihat di Wahyu 5. Wait. Oke, Wahyu, Terus? karena step baru. Kan tadi belum ada di kesempatan. Oh, Oke. sorry. Oke, Wahyu 5 ya. Ya. 5. Ayatnya berapa, Bu? Kayaknya 5 dan 6 deh. Wahyu 5 dari 1 mungkin ya. Aku melihat tangan kanan dia duduk di atas tahta itu. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan materai dengan 7 materai. Ya, Dan terus. aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, "Siapakah yang membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak seorang pun yang di surga atau di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu turunan Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh manterainya." Oke, sampai di situ. Hanya kehadiran Tuhan, Yesus Kristus, yang dikatakan tunas Daud, di sini adalah Yesus. Hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa Yesus. Kita sudah diberikan kuasa dari Yesus. Kuasa Yesus. Kita sudah diberikan itu kekuatan, power and authority. Power and authority. Kita bisa buka. Di dalam buku Revelation ini, Wahyu ini, kita diberikan pattern. Pattern itu seperti map ya, map bagaimana release the throne of God. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan, seals itu terbuka. Dan dengan pujian juga, dengan pujian-pujian itu Tuhan menghakimi. The vengeance of God kepada enemy kita, kepada musuh-musuh kita. Ya, itu akan terlaksana. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang menghakimi kita, kalau kita terus-terusan memikirkan orang tersebut, kalian mau membalas saya, mau membalas saya, mau membalas. Tapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita memuji namanya, kita melupakan orang tersebut, melupakan apa yang orang tersebut lakukan kepada kita, maka penghakiman Tuhan akan terjadi terhadap orang tersebut. Jadi jangan ambil sendiri. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan anggap sepele praise and worship yang kita nyanyikan. Di dalam praise and worship, lagu-lagu pujian kita, itu juga membawa kesembuhan, membawa pelepasan, membawa juga kesembuhan, dan membawa juga keselamatan. Coba kita lihat di Isaiah 58:8, Yesaya 58, ayatnya yang ke-8.
Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Dan saat itu, pada waktu itu, terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu. Ada luka batin. Siapa di sini yang tidak pernah sakit hati? Nggak ada kan? Siapa di sini yang tidak pernah terluka? Nggak ada. Semua manusia pernah terluka. Tapi ketika kita menyanyi, ketika kita membawa pujian, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangku. Lukamu akan pulih dengan segera. Terima kasih, Gus. Lukamu akan pulih dengan segera. And your healing shall grow quickly. Quickly. Banyak di antara, kalau kita sering datang kepada KKR ya, atau seminar-seminar, KKR lah kalau di Indonesia ya, kalau di sini seperti seminar-seminar begitu. Di saat kita puji-pujian ya, biasanya pujian itu kalau di KKR ada 5-6 lagu, bahkan lagunya panjang sekali ya, 1 jam aja itu hanya dengan pujian. Banyak sekali terjadi pelepasan di situ, kesembuhan di situ. Orang yang tadi punya arthritis jadi hilang arthritisnya. Di mana ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan, kuasa gelap, kuasa jahat, itu nggak tahan. Dan banyak sekali, tidak semua ya, banyak sekali kesakitan-kesakitan kita, disease kita, illness kita, itu karena kuasa jahat. Banyak sekali. Cancer, arthritis, ya, back pain, sakit pinggang, sakit punggung, sakit kepala, apalagi ya, muscle kejepit, saraf kejepit, misalnya saraf kejepit. Nah itu banyak dari antara penyakit itu roots-nya adalah kuasa jahat, roots-nya adalah kebencian. Akarnya adalah kebencian, tidak memaafkan, kemarahan. Apalagi yang ambeien, yang sering kena ambeien, yang darah tinggi. Orangnya kurus, makannya bagus, ya, dietnya bagus, tapi kenapa ada darah tinggi? Marah, kemarahan, gampang marah, kebencian. Nah, itu dia. Maka mulai saat ini, mari isi hari-hari kita, mari isi rumah kita dengan pujian-pujian yang menyenangkan telinga Tuhan. Dengan lagu-lagu pujian yang diurapi, setel lagu pujian, non-stop, setel lagu itu. Ya, di mobil nyalain, di handphone nyalain, kemanapun kita berada. Karena kalau kita mendengar lagu-lagu yang memuji Tuhan, mulut kita otomatis ikutan nyanyi, ikutan memuji Tuhan. Ya, daripada kita mengutuki teman-teman kita yang masih Muslim, lebih baik memuji Tuhan. Ya. Sampai di sini teman-teman ya. Jadi jangan anggap remeh praise and worship. Jangan anggap remeh pujian-pujian, lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Pujian membawa pelepasan, pujian membawa kesembuhan, pujian membawa kuasa, pujian membawa kehadiran Tuhan. Apalagi? Pujian membuka gembok surga. Seal of heaven. Pujian menyenangkan Tuhan.
Meskipun kita bokeh, memuji aja. Nih kayak Mas Agus nih, ya. Dia memuji aja setiap hari. Baca Alkitab dia setiap hari. Ya. Yang tadinya kantongnya kosong jadi kantongnya penuh. Penuh dengan pujian. Jadi teman-teman, buat siapapun yang saat ini merasa terzolimi, merasa tidak punya apa-apa, merasa hopelessness, tidak ada yang membantu misalnya, ya, sepertinya tercampak. Mari saat ini juga kita mulai dengan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Ya. Sampai di sini, ya, kita akan minta Bro Walter untuk membawakan pujian lagi. Makasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, jagung bantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya bahwa kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih. Selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Yuk kita tepuk tangan, angkat tangan kita. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Percaya Terima kasih Tuhan. Berkahi kawan-kawan kami yang ada di sini. Semua Tuhan. beranjak, Pergilah bersama mereka Tuhan. Berkahi mereka Tuhan. Berikan mereka kedamaian. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami malam ini Tuhan, setelah kami memuji nama-Mu Tuhan, kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarkan kawan-kawan kami yang ada di Indonesia Tuhan, rasakan kedamaian, kenyamanan di tidur mereka Tuhan. Dan berikan mereka malam yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatalah Engkau atas kami semua yang ada di sini Tuhan. Biarkan kami memuji nama-Mu. Malam ini Tuhan, kami memaafkan, kami mengampuni semua kawan-kawan kami. Siapapun itu mereka Tuhan.
yang melukai hati kami Tuhan. kasih Kami setia, ampuni mereka yang menyakiti kami Tuhan. kasih Untuk kami Tuhan, kami ampuni mereka Tuhan, dan kami serahkan mereka Tuhan kaki-Mu, setia, agar kami bisa memuji-Mu Tuhan dengan hati yang bersih, agar kami bisa memuji-Mu Tuhan dengan hati yang kasih kepadamu dan penuh dengan pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kuasa, Engkau yang maha kuasa, Engkau sanggup, Engkau sanggup menjadi manusia dan merasakan kesakitan, penderitaan yang kami alami. Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkau masih mendengarkan kami Tuhan. Engkau akan selalu mendengarkan kami, mendengarkan doa kami, mendengarkan kisah kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di antara kami Tuhan. Amanah Roh Kudus Tuhan. Amanah Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-kuasa gelap yang ada pada kami, yang menguasai kami Tuhan, kami perintahkan untuk pergi. Pergi dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap yang bukan dari Roh Kudus, pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman. Akhirnya sampai di sini. Terima kasih sudah bersama dengan We Are For Murtadin, sudah bersama memuji Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu untuk Tuhan. Terima kasih semuanya. Kita ketemu sampai minggu depan lagi. Dan jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini akan ada, kalau yang ingin didoakan, silakan buat teman-teman yang ada di YouTube yang ingin didoakan, ya bisa masuk melalui Zoom. Ini ya Zoom-nya bentar-bentar. Salah. Ini kok bolak-balik sih. Melalui Zoom ini ya. Silakan masuk melalui Zoom ini ya, Zoom ID-nya 526-426-5656. Passcode-nya Tuhan Yesus. Dan saya akan mengambil, kalau ada yang ingin didoakan, kita akan ambil altar ya. Atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Sampai ketemu lagi minggu depan.